Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaka wa'ada walladzi hadana lihaza din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa nusallimu ala rasulina al-imamul anbiya wal mursalin wassalawatullahu alaihi wa alihi wa sahabati ajmain. Alhamdulillah para ikhwah wal akhwati fillah, kita berdoa mudah-mudahan duduk di majelis bagaimana tadi Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyannya dibacakan anak kita, ya, sebuah kitab yang bagus sekali, ya. At-Tibyan ini sebuah kitab yang pengobatan hati kita yang sangat luar biasa, ya. Salah satunya tadi untuk mengobati hati kita harus fa'aksiru majalisu minas sholihin, perbanyak duduk bersama orang-orang soleh. Ya, kita sudah sampaikan juga bahwa untuk komitmen ketakwaan, agenda utama bertakwa itu untuk bisa bertahan istiqomah dalam ketakwaan ketaatan, salah satunya adalah sering-sering duduk bersama dengan orang soleh, menemui orang soleh, berbahagia dengan orang-orang soleh. Satu gruplah dengan orang soleh, lihatlah yang bisa mensolehkan kita, bergaullah dengan orang-orang yang bisa menjaga kesolehan kita, tataplah dengan pandangan mata yang bisa membuat mata kita terbuka, kesolehan pun terbuka. Ya, dengarlah yang bisa mensolehkan kita, jangan mendengar sesuatu yang tidak bisa membuat hati kita bertambah baik. Mari kita meluangkan waktu untuk bisa menambah energi ketaatan kita bersama dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu sekalian penyejuk jiwa kita. Orang-orang soleh adalah obatnya hati kita, ya. Dulu sekalian dikisahkan, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, mereka menghadiri majelis itu ribuan orang, meskipun tidak mendengar itu suaranya para imam, para immatul ulama wa immatul kibar, para orang-orang soleh itu mereka tidak, ditanya tidak ada yang dengar suaranya sampai di belakang, tapi melihat saja mukanya orang soleh itu mereka sudah sepertinya mendapatkan siraman rohani baru pulang. Melihat saja mukanya orang soleh itu sudah menyejukkan jiwanya. Nah, karena itu para ikhwah wa akhwati fillah, mari kita memperbanyak yang bisa mengantar jiwa kita itu lebih soleh, ya, mata pendengaran, pikiran kita, insyaallah. Nah, kita akan masuk pada malam ini Qawaidus Sabiyah, kawaid yang ketujuh pada kitab Qawaidul Hamsin, 50 kaidah yang diambil dari Al-Quran, ya, atau Qawaidul Quraniyah, kaidah-kaidah yang kita ambil dari Al-Quran 50. Kita sudah selesai pada yang ke-6, ya. Kita mau masuk pada poin yang ke-7, ya. Di yang ke-7 ini kita akan mengambil sebuah kaidah yang ditulis oleh penulis, ya, Syekh Profesor Abdullah Umar, ya. Beliau mengambil satu ayat dalam Al-Quran, potongan itu dengan judul Ma 'alal muhsinina min sabil. Ma 'alal muhsinina min sabil. Ya, jangan menyalahkan lagi orang yang bermaksud berbuat baik, ya. Jadi ma 'alal muhsinina min sabil, ya, tidak ada lagi jalan untuk menyalahkan orang
yang punya niat berbuat baik meskipun belum sampai pada kebaikan yang dia cita-citakan. Kaidah ini nanti sekalian sangat baik, sangat mulia sekali. Ya. Namun kaidah ini tidak bisa dipahami kalau ini tidak ada alasan untuk menyalahkan orang yang bermaksud berbuat baik. Meskipun kenyataannya belum sampai kebaikan yang dia lakukan itu. Ya. Untuk bisa paham ini kaidah ini mas sekalian. Yang namanya kaidah itu dia sangat mendasar sekali, sehingga bisa dipakai di banyak kehidupan. Nanti dalam ilmu fikih dipakai nih. Ya. Ya, seperti ini bisa dipakai, ini bisa pakai kayak ini. Orang sudah beli, sudah perbaiki, tapi misalnya masih begini, kita sudah harus mengatakan ma'alal muslimina min sabil. Jangan lagi menyalahkan orang. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya, sudah berniat diperbaiki, tapi hasilnya begitu. Ya, kita pakai ma'alal muslimina min sabil, berprasangka baik saja. Ya. Jadi kalau tidak mau di atas itu, kita ambil saja Al-Quran kita ya. Kita ambil Al-Quran kita di surah Taubah. Surah Taubah surah 9. Fadal dibaca dulu. Ayat 90 Taubah. Langsung tahu baca ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'al mu'adziruna minal a'rab liyu'zana lahum wa qa'ala alladhina kadzabullaha wa rasulahu sayusibu alladhina kafaru minhum 'adzabun alim. Baca lagi. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marḍā wala 'alal ladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulihi. Perhatikan ini yang merah, garis merah. Baca. Ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Ya, sampai situ dulu. Fadal dibaca terjemahannya. Dan di antara orang Arab Badui datang kepada Nabi. Ya, lanjut aja. Mengemukakan alasan agar diberi izin atau untuk pergi berperang, sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tidak ada dosa atau karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Iya, sampai situ dulu. Ya. Kita sudah melihat dasar dari kaidah ini, ya. Jadi diambil dari, ya. Jadi ma'alal muslimina min sabil. Ini kaidah yang kita mau pakai nih. Ma'alal muslimina min sabil. Tidak ada alasan, tidak ada jalan untuk menggampangkan menyalahkan orang yang sudah bermaksud baik. Dari mana kaidah ini diambil? Ini ada asbabul nuzulnya ini ayat.
Meskipun nanti bukan hanya itu yang kita pakai, karena ini bersifat umum. Ya, namanya bi umumil lafzi, al ibratu bi umumil lafzi. Ibrah dan nasihat itu adalah keumuman lafaz yang ada di lafaz ini. Meskipun nanti peristiwanya ini peristiwa khusus. Waja'a al-mu'azzirun, dan telah datang orang-orang yang mengemukakan uzurnya. Ya, ini datang pada Nabi SAW orang-orang yang minta izin sama Nabi. Ada yang pandai berbohong, jadilah bohongnya. Ada memang yang datang betul-betul dia punya uzur. Untuk apa ini? Orang-orang liyu'zana lahum, orang-orang yang untuk minta izin. Minta izin tentang apa? Tidak ikut berperang. Minal a'rabi, khususnya dari kaum Arab Badui yang ada di Madinah, di sekelilingnya itu. Satu golongan Arab yang kurang tersentuh semangat ilmu. Ini yang paling banyak golongan ini datang sama Nabi, tidak bersemangat dalam mengikuti perang yang Nabi mobilisasi waktu itu. Ini banyak datang ini orang-orang yang tidak tersentuh ilmu, tidak tersentuh semangat memikul dakwah Rasulullah SAW. Jadi ini memang penting Pak kita pahami, kurang semangat berilmu itu bahagian daripada melemahkan semangat jihad dan semangat pengorbanan kita. Kalau ada orang yang sudah menurun semangat ilmunya, jangan banyak berharap dari mereka, jangan banyak berharap. Sedangkan orang yang semangat saja berilmu belum tentu bisa, apalagi memang tidak semangat. Ya, sehingga banyak dikisahkan bagaimana itu kekurangan ajarnya Arab Badui karena kurang sentuhan ilmunya.